agar dapat melakukan tugas tertentu. Selain itu, software membantu dalam berbagai kegiatan seperti mengetik, menghitung, menggambar, bermain game, dan mengakses internet, sehingga komputer menjadi alat yang bermanfaat untuk pekerjaan maupun hiburan. Selanjutnya ada jenis-jenis software. Jenis-jenis software terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem software, yang kedua ada application software, dan yang ketiga ada programming software. Untuk pengertian sistem software adalah software yang berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan perangkat keras komputer agar bisa menjalankan program lain. Selanjutnya yang kedua ada application software. Penjelasan application software adalah software yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada programming software. Programming software berfungsi atau biasa digunakan oleh programmer untuk membuat dan mengembangkan aplikasi atau sistem lain. Selanjutnya, ini ada contoh-contoh sistem software. Yang pertama ada Linux, yang kedua ada Android, yang ketiga ada Windows, yang keempat ada macOS, yang kelima ada iOS. Untuk Linux sendiri sering dipakai oleh laptop yang Android yang seperti Lenovo, Asus, Axio gitu-gitu. Selanjutnya Android biasa digunakan oleh handphone Android seperti Redmi, Samsung kayak gitu, dia memakai Android. Selanjutnya ada Windows. Windows ini sama aja sama kayak Linux, tapi di beberapa laptop doang. Yang kebanyakan memakai Windows, dan yang hanya beberapa yang memakai Linux. Jadi sama aja, cuman beda apanya nggak tahu saya. Dan selanjutnya ada macOS. macOS ini biasa digunakan oleh MacBook, kayak sebuah berupa laptop tapi dia keluaran Apple. Selanjutnya ada iOS. iOS ini biasa digunakan oleh HP iPhone. Oke. Selanjutnya ada contoh-contoh application software. Mungkin sering ya mendengar Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint kayak gitu-gitu. Dia berfungsi untuk mengetik. Microsoft Word mengetik, atau kalau di kuliah itu berfungsi banget untuk membuat makalah, proposal, dan juga nanti tugas akhir sidang skripsi. Dia pakai menggunakan Microsoft Word untuk menyusun. Selanjutnya ada Microsoft Excel. Microsoft Excel itu biasa digunakan untuk menghitung-hitung jumlah, yang hitung-hitung angka kayak gitu. Dia bisa menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya ada Photoshop. Photoshop itu biasa atau sering digunakan oleh pengedit kayak gitu. Dia untuk mengedit foto, ada juga yang buat ngedit video, banyak lah pokoknya. Ini cuman saya nyentuhin beberapa doang. Selanjutnya ada Google. Mungkin ini ya semua orang juga tahu ya, Google ya, entah itu di HP, entah itu di laptop, entah itu di PC, semuanya ada Google pasti. Dan juga nggak cuma Google doang, mungkin ada Google, ada Chrome, Mozilla, Firefox gitu ya. Itu sama aja fungsinya semuanya. Ini semua contoh dari application software. Selanjutnya ada programming software. Terus sama aja. Programming software yang digunakan oleh programmer untuk membuat dan mengembangkan aplikasi atau sistem lain. Contohnya seperti Python, Visual Studio Code, Java NetBeans, C++, atau Android Studio. Ya, saya nggak tahu tentang ini, bukan passion saya soalnya. Programming software, mungkin ada beberapa yang mengerti tentang ini atau menguasai salah satu aplikasi dari ini, mohon diajarkan. Selanjutnya ada fungsi software. Fungsi software yang pertama ada mengatur dan mengendalikan kerja perangkat keras. Yang kedua adalah menghubungkan pengguna dengan komputer. Yang ketiga membantu pengguna menjalankan berbagai aktivitas, mengetik, menggambar, menghitung, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, berfungsi sebagai menyediakan sarana untuk membuat, mengedit, dan menyimpan data. Selanjutnya yang terakhir, menjalankan perintah dan memproses data sesuai kebutuhan. Mungkin fungsi software ini masih sangat amat banyak, tapi saya hanya mencantumkan 5 saja dikarenakan ya tidak muat. Selanjutnya masuk yang terakhir, yaitu kesimpulan. Software merupakan bagian penting dari komputer karena berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan menjalankan perangkat keras agar
software mengatur sistem komputer. Aplikasi software membantu melakukan pekerjaan, dan programming software digunakan untuk membuat program baru atau mengeditnya